Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 Suda Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi yang berada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Lucia Toisuta P5. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut menaikkan syukur untuk anugerah Allah. Saat ini kita diperkenankan untuk berhimpun, baik yang ada bersama di ruang ibadah ini, bersama dengan jemaat Tuhan di setiap rumah, untuk kita disatukan dalam ibadah bersama dan pelayanan sakramen perjamuan kudus, baik untuk ke-54 Sidi baru dan juga warga Sidi jemaat yang lainnya. Mari kita arahkan hati dan kita serahkan untuk kelangsungan ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh jadi dalam pimpinan Tuhan. Kita serahkan dengan menyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing pada ibadah minggu ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga yang menyatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang
akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kemurahan-Mu yang boleh kami alami. Kami berserah diri dalam permohonan kepada Tuhan, berkati kami, berkati persekutuan kami, untuk kami menghayati akan kebenaran firman-Mu. Dalam kuasa Roh Allah yang kudus kami dibimbing, dan oleh topangan Roh Kudus kami diarahkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu semua kami dengan penuh kerendahan mau berserah diri seutuhnya. Tuhan memberkati kami dan arahkan kami untuk dapat mewujudkan kehendak Tuhan, menaati sepenuhnya kehendak Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyilah, soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat pertama hingga 17. Kitab Yosua 3
ayat pertama hingga 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat dari para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ke-17 yang terakhir, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan,
sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kekasih yang ada bersama di tempat ini, dan semua warga jemaat yang saat ini berhimpun di rumah masing-masing. Kita ada dalam perjalanan kehidupan sampai saat ini. Kita sama menikmati anugerah Allah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu agung. Dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan milik-Nya di dalam kasih dengan pertolongan yang sudah dialami. Itulah yang kembali kita hayati bersama lewat perjalanan pengembaraan bangsa Israel dalam pimpinan Yosua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam pengembaraan di padang belantara dengan kuasa Tuhan yang diberlakukan. Kita memahami bersama apa yang dikisahkan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua. Dan dalam kerangka perjalanan pengembaraan ini, bagaimana mereka terus berjalan dan tetap menikmati pertolongan Tuhan. Sesuai dengan pembacaan dalam kitab Yosua pasal 3 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Menyeberangi Sungai Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milik Allah, umat Tuhan diperhadapkan dengan ketidakberdayaan. Dalam kenyataan dan di tengah kondisi yang seperti ini, bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Dan bagaimana Allah sendiri mengarahkan untuk mereka melakukan apa yang seharusnya. Sehingga ketika berhadapan dengan tantangan besar, Allah mengarahkan untuk mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memerintahkan dan bagaimana Yosua meneruskan itu kepada segenap umat. Sehingga apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga mereka dapat menyeberangi sungai Yordan. Dan petunjuk-petunjuk dengan berbagai hal yang harus dilakukan. Kita perhatikan bersama bahwa Tuhan memberi perintah dan mereka harus berjalan. Tetapi dikatakan di sini dalam pembacaan kita bahwa di depan tabut perjanjian Tuhan Allah yang akan diangkat para imam.
dan antara tabut perjanjian Allah dan umatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus ada jarak 2000 hasta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian mereka diarahkan bahwa tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan berada di depan dan bagaimana umat mengikutinya. Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya yang harus diberlakukan. Dan mendasari ini kita perhatikan pada ayat yang kelima. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi untuk mengalami semua yang Tuhan tetapkan, semua yang Tuhan perintahkan, umat dipersiapkan. Kata Yosua, kuduskanlah dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara, pengudusan menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan, bahkan untuk mengalami bagaimana kuasa Allah diberlakukan. Kemudian kepada para imam, bagaimana Yosua memerintahkan, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing dengan tugasnya, masing-masing dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketetapan yang Tuhan nyatakan, sesuai dengan perintah yang Tuhan sampaikan. Dan Allah sudah menyatakan firman-Nya kepada Yosua, dan bagaimana Allah sendiri mau menyatakan tentang kehadirannya, kedahsyatan Allah, kuasa Allah atas alam semesta. Dan dengan kedahsyatan Allah yang terjadi, bahwa ketika para imam menginjakkan kakinya di Sungai Yordan, maka dikatakan dalam pembacaan ini, sebaklah air Sungai Yordan itu, dan di tetangan yang ada kering, kemudian bangsa Israel boleh menyeberang melalui Sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita perhatikan bersama bahwa sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa tabut itu berjalan di depan. Apa maknanya? Bahwa Tuhan berjalan di depan. Ini tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, bahwa Tuhanlah penentu arah. Bahwa Tuhanlah yang akan membimbing mereka. Tuhanlah yang akan menuntun mereka. Dan apa yang diungkapkan pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, mereka berangkat dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan, dan mereka mengalami seperti yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berjalan di depan, sehingga umatnya tertolong. Tuhan berjalan, umatnya mengikuti dan mengalami apa yang Tuhan sediakan. Jadi dalam hal ini kita patut memahami begini, bahwa ketika umat diperhadapkan dalam berbagai kondisi, ada tantangan, dan di tengah-tengah kenyataan yang ada, ketika tantangan itu menghadang di depan, bahwa Allah tidak membiarkan miliknya. Tuhan turun tangan, Tuhan bertindak,
apa yang terjadi? Umat mengalami kemenangan. Tuhan buka jalan, umat mengalami ketenangan. Saudara-saudara, Yosua begitu yakin akan janji Tuhan. Yosua begitu memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan ketetapan Tuhan. Dia yakin pada Allah dan firman-Nya, dan dia melakukan itu. Dan bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, itulah yang membuat dia berhasil. Dan kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel adalah sesuatu yang tetap sama, yang juga harus kita berlakukan dalam perjalanan kehidupan kita untuk mengalami bagaimana pertolongan Allah, bagaimana kebesaran Allah, kedahsyatan Allah di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada lain. Yesus pun dalam ketaatan kepada Bapa, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dalam penderitaannya, dalam kegamangan hatinya dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Ini ketaatan Yesus di saat dia mau memberi diri untuk menebus dosa isi dunia ini. Dan dengan ketaatan inilah, maka Yesus telah mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Yesus mau menyatakan tentang kuasa dan kebesaran di dalam dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini kita juga bersama akan kembali mengingat rayakan tentang ketaatan Tuhan sepenuhnya pada apa yang menjadi kehendak Bapa. Melalui peristiwa kematian Kristus dan kebangkitannya, kita ingat rayakan kembali dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sehingga ini terus mengarahkan kita bahwa kita yang masih ada dalam pengembaraan kehidupan ini, yang kita butuhkan adalah biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita, dan biarlah kita yang mengikut Dia sepenuhnya. Ikuti petunjuknya, ikuti arah yang sudah Dia nyatakan. Kita tidak akan tersesat. Kita akan tiba sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, hanya dengan menaati apa yang menjadi kehendak-Nya dan ketetapan pada firman-Nya, maka kita boleh mengalami keberhasilan dalam rangkaian perjalanan kehidupan kita di tengah pengembaraan dunia ini. Mari saudara-saudaraku, dalam persekutuan kasih, lewat apa yang Yosua sudah nyatakan, kita juga belajar kembali bersama-sama bahwa keyakinan pada Allah dan firman-Nya itu akan membuat kita mengalami keberhasilan, mengalami sukacita, dan menikmati pertolongan-Nya dan karya selamat yang dianugerahkan bagi kita. Sehingga ketika Allah turun tangan, kita sambut semuanya dengan membuka diri dan terus diarahkan menjadi pengikut Kristus yang setia dan sedia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam ketaatan penuh kepada Bapa dan ketekunan mewujudkan kehendak-Nya
sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kita menikmati sukacita sorgawi dalam kehidupan kekal yang sudah Dia janjikan dan akan menjadi bagian kehidupan kita. Pada kedatangan Kristus kembali, kita akan mengalami kesempurnaannya. Mari terus berjalan dalam pengembaraan ini, dalam iman yang diarahkan kepada Tuhan dan pengharapan penuh akan penggenapan janji Tuhan. Kita wujudkan kasih kepada setiap orang dan muliakan Dia dalam seluruh keberadaan kita. Terpuji nama Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya warga Sidi Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat wajib hadir dan mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan
kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita terpaku pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita menikmatinya dalam iman, sambil mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Umat Tuhan, khususnya warga Sidi Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan minuman ini yang kita pakai mengucap syukur adalah lambang darah Kristus.
Ambillah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan di atas kayu salib karena segala dosa kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan segala dosa kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan untuk itu marilah kita merendahkan hati kita
di hadapan Tuhan dan kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu yang boleh kami alami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang mengarahkan kami kembali untuk kami memahami bahwa Tuhan tetap berjalan di depan dan kami akan terus mengikut Engkau Tuhan sesuai dengan petunjuk-Mu, sesuai dengan arah yang Engkau nyatakan bagi kami, maka kami tidak akan tersesat. Buatlah kami mematuhi sepenuhnya akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga berjalan diiring oleh Tuhan, berjalan dituntun oleh Tuhan, maka kami boleh menikmati sukacita, boleh menikmati karya kasih Tuhan, dan boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah sebagai keluarga Allah, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan dalam persekutuan menghayati akan karya agung Yesus, kematian dan kebangkitan-Mu yang kembali kami ingat rayakan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Buatlah kami senantiasa untuk menghayati kasih Tuhan yang begitu agung, sehingga kami hadirkan diri sebagai anak-anak yang menaati sepenuhnya kehendak Tuhan dan setia melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, dan kami teguh berpegang dalam keyakinan kami sekalipun ada banyak tantangan, tekun di dalam kami melaksanakan ketetapan firman Allah. Ya Tuhan, kami datang, kami terus berserah diri di tengah-tengah situasi dunia yang masih dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, secara khusus oleh karena pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami meyakini Tuhan menolong segenap umat-Mu. Tuhan arahkan kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memahami sepenuhnya apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami. Dan dalam kehadiran sebagai warga masyarakat, kami menaati, kami patuh, mematuhi akan protokol kesehatan demi kepentingan kami, sehingga kami akan terus melakukannya dengan pertolongan Tuhan semata-mata. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Engkau buat bagi kami, untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemerintahan yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Tuhan memberkati kami lewat karya kehidupan kami dan segala apa yang boleh kami wujudkan. Tuhan memberkati kehadiran kami dalam pelayanan gereja Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan terus menaungi kami, sehingga pelayanan kesaksian dan persekutuan umat-Mu dapat terwujud untuk sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Berkatilah akan kehidupan kami di tengah keluarga masing-masing. Rumah tangga kami, keluarga kami akan terus menikmati pertolongan Allah. Kami yakin Tuhan sendiri akan terus menopang kami dengan kasih kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Apapun yang diperhadapkan kepada kami, persoalan kehidupan, pergumulan kami, penderitaan, bahkan kondisi-kondisi lain di situasi yang terbatas ini, kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan dan kami yang mengikut Engkau berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kepada Tuhan kami serahkan akan saudara sebangsa kami, bahkan semua orang yang mengalami kondisi terpapar oleh karena virus corona. Tuhan berkati semua pasien yang dirawat di rumah sakit,
rumah sakit rujukan, atau mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pertolongan Tuhan yang akan menaungi mereka dengan kekuatan untuk terus berharap dan keyakinan penuh akan pertolongan Tuhan. Bahkan semua mereka yang memberi hati untuk melayani Engkau melalui tugas mereka, tanggung jawab mereka, para petugas kesehatan, para relawan, dan semua yang memberi diri di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tuhan pakai dan berkati. Upaya penanganan, penanggulangan akan pandemi COVID ini Tuhan juga terus berkati dengan segala tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dan semua jajarannya. Ke dalam tangan kuasa Allah, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkati umat-Mu Tuhan, mereka yang sakit dirawat di rumah atau di rumah sakit, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang sakit berkepanjangan tetap berharap penuh akan pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Mereka yang susah, mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan kuatkan mereka, hibur mereka Tuhan. Mereka yang mengalami kekurangan bahkan keterbatasan karena imbas pandemi virus corona, Tuhan juga campur tangan, tunjukkan jalan terbaik, upaya mencari pekerjaan dan segala hal lainnya kami serahkan pada Tuhan. Kelangsungan pendidikan, kelangsungan pekerjaan dan usaha dari semua anggota keluarga, Tuhan yang akan terus memberkati. Terima kasih untuk persekutuan kasih pada saat ini, seluruh umat-Mu yang boleh berhimpun bersama, dan semua kami pelayan Tuhan dalam persekutuan kasih saat ini, baik organis, pemandu lagu, tim multimedia, dalam koordinasi dengan Ketua 5, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, dan semua anggota Majelis Jemaat yang bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam jaminan keampunan dosa oleh Yesus Kristus, kami menaikkan syukur untuk segala hal yang boleh kami alami di dalam dan bersama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi pelayanan kasih yang mengagungkan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama, pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, sidang majelis jemaat. Dalam rangka evaluasi PKA 2019-2020 triwulan keempat dan PKA 2020-2021 triwulan pertama akan dilaksanakan sidang majelis jemaat pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB di Ruang Serbaguna. Ketiga, ibadah pengucapan syukur. Keluarga Ibu Endang Wahyu Samingan, Sektor Galilea, alamat Perumahan PPG 1 Blok E nomor 43 pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB. Mohon kehadiran warga jemaat Sektor Galilea dalam ibadah tersebut. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Lucia Toisuta P5 dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.